Pemahaman bersama tentang tujuan adalah kondisi di mana semua anggota tim atau kelompok memiliki pemahaman yang jelas, selaras, dan mendalam tentang apa yang ingin dicapai. Pemahaman ini mencakup visi, misi, sasaran, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Saat tujuan dipahami bersama, setiap orang tahu perannya dan bagaimana kontribusi mereka berhubungan dengan pencapaian tujuan bersama. Berikut penjelasan lengkap tentang pentingnya pemahaman bersama tujuan, cara mengembangkannya, dan manfaatnya. Mengapa pemahaman bersama tentang tujuan penting? 1. Meningkatkan fokus dan arah. Ketika semua anggota tim memahami tujuan bersama, mereka lebih fokus dan tidak menyimpang dari jalur yang ditetapkan. Ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan inefisiensi. 2. Mendorong kolaborasi yang efektif. Ketika tujuan yang sama dipahami oleh semua orang, kolaborasi menjadi lebih produktif karena semua anggota tim bekerja ke arah yang sama, menggunakan sumber daya dengan bijak. 3. Meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Saat seseorang merasa terhubung dengan tujuan organisasi atau tim, mereka cenderung lebih terlibat dan termotivasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. 4. Meminimalkan konflik dan kesalahpahaman. Pemahaman bersama membantu mengurangi perbedaan interpretasi mengenai apa yang penting dan bagaimana mencapainya, yang dapat mengurangi konflik internal. 5. Mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan pemahaman yang jelas tentang tujuan, keputusan yang diambil di setiap level organisasi akan lebih konsisten dengan visi dan arah strategis tim atau organisasi. Cara mengembangkan pemahaman bersama tentang tujuan. Komunikasi yang jelas dan konsisten, sampaikan visi dan misi dengan jelas. Pemimpin perlu secara jelas mengkomunikasikan visi, misi, dan tujuan organisasi atau tim. Semua anggota harus mengetahui arah dan alasan di balik tujuan tersebut. Ulangi dan perkuat. Visi dan tujuan harus diulang-ulang dalam berbagai forum seperti rapat, diskusi informal, dan komunikasi tertulis agar terus diingat oleh semua pihak. 2. Melibatkan semua pihak dalam penetapan tujuan. Ajak partisipasi dalam libatkan anggota tim dalam proses penetapan tujuan. Ketika mereka terlibat secara aktif, mereka lebih memahami dan berkomitmen terhadap tujuan tersebut. Diskusi terbuka tentang sasaran. Adakan diskusi di mana setiap orang bisa berbicara tentang bagaimana mereka melihat peran dan kontribusi mereka terhadap tujuan yang lebih besar. 3. Membuat tujuan yang spesifik dan terukur. Tetapkan tujuan yang SMART. Pastikan tujuan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Ini membuat tujuan lebih konkret dan lebih mudah dipahami oleh semua pihak. Bagikan sasaran kecil yang terhubung dengan tujuan besar. Pecah tujuan besar menjadi sasaran kecil dan jelaskan bagaimana setiap sasaran mendukung tujuan utama. Ini membantu semua orang melihat bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada gambaran besar. Gunakan visualisasi dan alat bantu. Buat peta jalan yang menjelaskan langkah-langkah menuju tujuan. Visualisasi seperti diagram, grafik, atau timeline dapat membantu memperjelas langkah-langkah dan memberikan gambaran yang lebih konkret. Pemantauan berkelanjutan. Gunakan alat bantu untuk memantau perkembangan seperti KPI, Key Performance Indicators, sehingga semua orang dapat melihat sejauh mana kemajuan terhadap tujuan. 5. Tindak lanjut dengan umpan balik. Adakan rapat berkala, lakukan rapat rutin untuk mengevaluasi kemajuan terhadap tujuan. Berikan umpan balik yang konstruktif dan terbuka untuk mendiskusikan perubahan jika diperlukan. Berikan penghargaan atas kemajuan. Berikan pengakuan dan penghargaan atas kemajuan menuju tujuan. Ini membantu memperkuat motivasi dan menunjukkan bahwa upaya setiap orang dihargai. Klarifikasi peran dan tanggung jawab. Jelaskan peran setiap orang. Pastikan setiap anggota tim memahami peran spesifik mereka dan bagaimana peran tersebut mendukung tujuan yang lebih besar. Ini membantu menghindari kebingungan dan tumpang tindih dalam pekerjaan. Menyelaraskan tujuan pribadi dengan tujuan tim. Bantu setiap anggota tim untuk mengaitkan tujuan pribadi mereka dengan tujuan organisasi. Ketika mereka melihat bagaimana pencapaian pribadi mendukung tujuan bersama, mereka lebih berkomitmen terhadap hasil. Contoh kasus pemahaman bersama tentang tujuan. Dalam dunia bisnis, kasus, sebuah perusahaan teknologi berusaha meluncurkan produk baru ke pasar. Tanpa pemahaman yang jelas tentang tujuan peluncuran ini,
tim pemasaran, pengembangan produk, dan layanan pelanggan bekerja dengan asumsi yang berbeda. Solusi: manajemen mengadakan rapat untuk memperjelas tujuan peluncuran produk, termasuk target pasar, tanggal peluncuran, dan tujuan penjualan. Setelah semua tim memahami tujuan ini dengan jelas, mereka bisa bekerja sama dengan lebih efektif dan mencapai keberhasilan peluncuran yang terkoordinasi. Dalam pendidikan, kasus, seorang guru menetapkan proyek kelas untuk para siswa, tetapi tanpa menjelaskan dengan jelas tujuan dari proyek tersebut. Akibatnya, siswa bekerja dengan cara yang berbeda-beda, dan beberapa tidak menyelesaikan tugas sesuai harapan. Solusi: guru kemudian mengadakan pertemuan untuk menjelaskan tujuan proyek, untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi dan penelitian. Setelah siswa memahami tujuan ini, mereka bisa menyusun strategi kerja yang lebih efektif dan hasil proyek meningkat secara keseluruhan. 3. Dalam keluarga, sebuah keluarga merencanakan liburan, tetapi setiap anggota keluarga memiliki harapan yang berbeda tentang bagaimana waktu akan dihabiskan. Ada yang ingin bersantai, sementara yang lain ingin berpetualang. Solusi: mereka mengadakan diskusi untuk mencapai pemahaman bersama tentang tujuan liburan, seperti mempererat hubungan keluarga dan bersenang-senang bersama. Setelah mencapai kesepakatan, mereka merencanakan aktivitas yang mencakup preferensi semua anggota keluarga, sehingga semua orang merasa puas. Manfaat pemahaman bersama tentang tujuan. 1. Keselarasan dalam tindakan. Ketika tujuan dipahami bersama, semua orang bekerja ke arah yang sama, sehingga tindakan lebih terkoordinasi dan terfokus. 2. Peningkatan produktivitas. Dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai, waktu dan energi dapat digunakan lebih efisien, yang meningkatkan produktivitas tim secara keseluruhan. 3. Mengurangi kesalahan. Pemahaman bersama tentang tujuan membantu mengurangi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kesalahan dalam tindakan atau strategi. 4. Meningkatkan motivasi dan kepuasan. Ketika orang memahami peran mereka dalam mencapai tujuan, mereka merasa lebih termotivasi dan puas karena merasa bahwa kontribusi mereka bermakna. Fleksibilitas dan adaptasi yang lebih baik. Dengan pemahaman yang jelas tentang tujuan, tim lebih mudah menyesuaikan strategi jika terjadi perubahan karena mereka tahu hasil akhir yang diinginkan. 6. Mendukung keputusan yang tepat. Pemahaman bersama memungkinkan keputusan yang diambil lebih konsisten dengan arah strategis, karena setiap individu tahu tujuan yang sedang dicapai. Kesimpulan: pemahaman bersama tentang tujuan adalah fondasi penting bagi kesuksesan dalam berbagai konteks, baik dalam organisasi, tim, maupun keluarga. Ketika tujuan disampaikan dengan jelas, dipahami oleh semua pihak, dan dilaksanakan dengan koordinasi yang baik, hasilnya adalah peningkatan produktivitas, kolaborasi yang lebih kuat, dan kepuasan yang lebih tinggi. Dengan menciptakan pemahaman bersama tentang tujuan, semua orang dapat bekerja dengan lebih terarah dan efisien menuju pencapaian hasil yang diinginkan. Demikian, semoga bermanfaat.